Ya, ya. Ini namanya ASMR Bintaro. Gitu ya. Ini apa sih, suara apa? Hai Ngobers, welcome back ke podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Woo. Ngapain? Tepuk tangan tapi gak kena. Oke. Gua Brodon, malam ini di Bintaro. Aku sudah bersama seorang narsumku nih. Mungkin mukanya familiar ya, apalagi buat orang-orang yang aktif nonton YouTube di 2013. Aku sudah bersama Irul Pinter nih. Yeay, halo. Welcome, Ya, Bro terima Irul. kasih. Halo, Oke. Doni. Jadi mungkin biar lebih afdol gitu ya. Kamu boleh gak sih kenalin namanya siapa, lagi sibuk ngapain gitu sekarang? Oke. Halo Ngobers, namaku Irul Pinter. Teman-teman yang memanggilku gitu katanya doa supaya pinter. Waduh, tapi doanya ini nggak terkabul nggak? Terkabul. terkabul. Kalau terkabul berarti tadinya goblok. Sekarang berapa? Oke. Tapi itu nama KTP kamu kan? Enggak. Oh, bukan. Namaku adalah. Oh, Ntar ada. Dicari gimana Betul juga ya. Nanti dicariin. orang-orang yang kamu utangin gitu nanti datang gitu ya? Iya, tahu alamatku nanti kan udah dicolok data kita. Bener juga ya. Wah, bener-bener data kita bocor dari segala sisi nih. Oke. Jadi nih, ini aku boleh nggak menyebut kamu sebagai seorang yang bergerak di industri animasi? Boleh. Boleh. Soalnya nih ya Ngobers ya, Irul ini selain dia pinter, dia juga memiliki sebuah studio visual effect dan animasi. Ya, betul. Namanya apa toh? Nama studio visual effect dan animasinya adalah Tampar Production. Tampar Production. Ya. Kamu di sini sebagai CEO. Sebagai CEO, tapi kita nyebutnya Kepala Tampar. Kepala Tampar. Soalnya bahasa Inggrisnya Head of Tampar gitu. Ya udah Kepala Of Tampar Tampar. aja dah. Keren. Oke, mungkin sebelum kita membahas nih ya tentang kamu di industri animasi dan visual effect, boleh throwback dulu nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi Yuk. nih ya Ngobers ya, kalau kalian kayak tadi yang udah sempat gua mention, orang yang demen nonton YouTube di era 2014 tahu Irul Pinter nih dari channel Clean Sound. Ya, betul. Clean Sound Studio sebelum sekarang jadi channel Wibu ya. Dulu Irul nih. Kamu dulu gimana kok bisa masuk gitu, ditarik oleh seorang Eno Bening ke Oke. Clean Sound? Jadi tahun 2013 tuh Oke. kan aku kuliah di tempat kuliah orang berdasi. Apa tuh? Amiko, Ya, tempat kuliah orang berdasi. Ya, warnanya ungu lah di kampus. Jadi beneran berdasi juga Oh kuliahnya. iya? Iya. Oh. Jadi kita harus bisa berdasi beneran tuh, pakai dasi yang bener gitu. Oh, ini fun fact. Fun fact. Oke. Oh, pada nggak tahu kirain di Nggak tahu gimmick kan? doang ya. Kirain ini iklan doang. Bener. Tempat kuliah berdasi beneran mahasiswa pakai dasi Iya, ya. kalau nggak pakai dasi nggak boleh masuk kelas. Oh iya. Ya ada yang boleh lah. Oke, jadi kamu kuliah itu kampusnya di mana? Di Sleman, Jogja. Wait. Kampus di Sleman. Terus Heeh. kamu ke Jakarta tuh 2013 tuh. Betul. Jadi Gimana tuh asal-muasalnya? jadi waktu itu tuh ada mata kuliah magang kan. Mata kuliah Terus magang, aku betul. cari-cari lah siapa ya orang terkenal yang menerima magang. Denis Adiswara. Denis Adiswara. Denis Adiswara dengan Layari aja Dengan gitu. Layaria, betul. Layaria Network. Layaria Network. Aku tuh juga magang di situ. Wah iya kita sama ya, high five. Tapi kamu juniorku, aku duluan. Betul, maaf. Ya jadi fun fact juga nih, gue dan Irul Pinter dulu tuh magang di Layaria. Itu adalah sebuah apa ya sebutannya? Itu apa ya? MCN. MCN. Kayak ini apa? Manajemen artis, tapi artisnya diganti YouTuber. Oke, YouTuber benar. gitu. Iya benar dulu kayak gitu tuh. Namanya Layaria dan kita masuk di sana ya sama lah. Kalau kamu 2013, aku 2014 kayaknya. Oh iya. Kantornya di Cilandak. Cilandak bener. Terus Kok bisa sih? Hah? Kamu gimana bilang ke Om Denis waktu itu? oh ada dulu di Jogja Oke. ada namanya Jitoku. Jitoku ya. Dulu ya, aku ya. sering main lah ke situ. Terus kebetulan yang punya tuh Mbak Nidi.
tante. Nawa. Kita punya tante. Gimana ya aku nyebutnya tante. Tante, oke. Nidi ya sama Mas Nawa kenal sama Denis Adiswara. Terus aku tanya mereka, ini dong tempat magang di Jakarta dong, aku pengen gitu. Kalau bisa yang aku boleh nginep di tempatnya gitu. Karena kan males cari kos-kosan. Ada nih Denis Adiswara nginep lah di kantornya itu boleh. Berapa ya? 3 bulan kalau nggak salah ya. Lumayan lama tuh. Terus ya udah magang di situ ada Eno Bening, Lim, Dion. Dion, Om Den, Julek dan Tanti. Nah, ya udah Eno kan punya Cleanson tuh dulu. Terus aku ngapain ya waktu itu? Kayaknya bikin konten-kontenan gitu deh. Aku di situ aneh, Pak. belum sebelum tujuh hal aneh tuh. Ayo Rul bikin apa konten apa gitu. Kalau nggak salah ada yang tanya terus Irul menjawab gitu. Situ tapi nggak pernah tayang. Jadi contohnya gini. Contohnya ada yang telepon kan. Mas Irul, saya kok selalu kalau minum kopi kenapa matanya kayak kecolok terus ya gitu. Terus kayak aku pakai jas gitu. Terus begini Bapak, coba saat minum kopi sendoknya diletakkan dulu gitu lah. Bagus. Tapi nggak pernah kayak ada beberapa tuh idenya Pak Lim gitu ya gitu nggak pernah kayak. Terus mungkin karena si Eno Bening melihat celah, wah ini dia. Bisa kayaknya. Ini ya sumber kontenku gitu kan. Kayak orang Jawa yang culun gitu ya sini gitu. Ya udah diajakin bikin 7 hal aneh. Episode pertama itu 11. 11. Ya. Oke. Terus niru YouTube luar negeri itu lah yang ada 7 atau 11 hal yang apa gitu. Ya yang gitu-gitu lah ya. Ya udah terus aku bikin bumper yang ada meledak-meledaknya gitu ya. Penting fantastik gitu lah. Gitu. Terus ya udah beberapa episode gitu sama Eno Bening bikin 7 hal aneh. Tapi waktu itu kamu disebut Irul Pintar itu dari situ. Mau tahu? Tahu. Oke. Jadi dulu kan ada reuni SD. Lulus SMA ya. Tapi mau reuni SD. Reuni SD lagi. Terus sebelum kita kuliah kita pertemukan semua orang-orang SD gitu kan. Terus panitianya tuh ketuanya aku kan. Terus ada Adi Bing Slamet. Adi Putri siapa? Kalau disingkat Adi P kan. Adi P. Galang Prabowo atau siapa? Kan kalau disingkat Galang P. Terus aku pakai nama Irul P. Irul P apa? Pinter gitu. Ya udah gitu aja. Terus aku nama Facebookku aku ganti Irul Pinter terus nggak bisa diganti. Iya benar. Kan ada limitnya emang kan? Ada limitnya tuh. Iya. Oh gitu. Kira ke bawah tuh Irul Pinter. Iya. Oke. Ya udah. Kamu berapa lama di Jakarta? Pas magang itu. Kayaknya 3 bulan deh. Habis itu balik lagi ke kampus. Tapi di tengah-tengah itu tengah-tengah magang tuh Visinema. Tahu kan Visinema ya? Tahu dong. PH film Filosofi Kopi. Ya, PH jempolan lah termasuk. Iya. Nah, dia butuh motion graphic artist. Terus aku ke sana dipanggil, ada namanya Tata gitu kan. Ya udah aku sana terus ngerjain motion graphic seriesnya dia tuh ada dia ngerjain. Filosofi Kopi. Bukan, social experience. Social eksperimen yang Adriano Colby hostnya. Ya udah aku kerjain tuh. Jadi kalau siang aku di Layaria, malamnya aku ke Visinema. Padahal kamu magang tapi ternyata di luar magang di Layaria kamu juga ada Visinema. Iya. Oh jadi karena terlibat di Visinema itu yang bikin kamu bikin Tampar Production. Betul. Itu. Rootnya dari situ ya. Bentar. Nah, dulu nih. Karena Tampar Production tuh aku bikin pas aku masih kuliah. Waduh, maju mundur gitu. Iya, maju mundur. Tapi aku bikinnya untuk seru-seruan doang. Nah, karena Visinema kadang butuh banyak orang untuk ngerjain, aku pakai nama Tampar Production. Oh, sebagai benderanya kali ya. Iya, sebagai nama tim gitu. Oke. Tapi kalau fixnya kamu mulai serius gitu itu dari tahun berapa sih?
si Tampar? Fixnya serius Heeh. 2023. Usah. Lama kan 10 tahun kemudian lah kita seriuskan. Oke. Berkantor di mana? Di Jogja. Di Jogja. Spesialisasinya tadi yang kamu bilang visual effect sama animasi. Betul. Oke. Timnya berapa orang tuh? Sekarang sekitar ada 7 orang. 7 orang. Ditambah Wah, production, ya. Oke. Kenapa nama Tampar sih? Kenapa Tampar? Kenapa Tampar? Jadi dulu kan ini kan dibuat saat kuliah ya. Oke. Wah, Kuliah pingin membuat aku ingin membuat karya yang luar biasa gitu kan. Tapi apa yang terjadi? apa tuh, Pak? Males, mager gitu kan. Betul. Nah, Tampar ini filosofinya tuh buat nampar orang-orang malas ini. Oh. Ayo kerja gitu. Ya. Ini namanya ASMR Bintaro. Gitu ya. Ini apa sih, suara apa? Kayaknya telolet ya. Oh, telolet bis ya. Maaf ya, bis odong-odong. Oh, odong-odong. Banyak deh di sini bervariasi. Kalau jam 2 pagi Delman Nyanyi Loki dulu sini. Ya. Ngeri banget. Soalnya di ujung situ kan ada kuburan ya. Oh iya. Konon itu kuburannya tuh bekas ada siapa Raja Jawa berkunjung. Jadi dia menetapnya di situ tuh. Lah? Fun fact. Di ujung situ, beneran di ujung. Masih dirawat sampai sekarang makamnya. Oh gitu. Jadi Aku duluan ya. Mau jangan pamit dulu. Jangan dong. Oke, lanjut. Tampar. Tampar ya. Tampar. Ya itulah sejarahnya. Tapi emang kalau nama zaman kuliah ya nggak ada yang bener ya kalau bikin sesuatu ya. PH ku waktu kuliah namanya Roadkill Production. Wah, anjing. Tabrak lari. Tidak amanah sama sekali. Ya gimana mau jadi besar akhirnya. Ya sudah lah. Ngeri kan. Nggak ini apa, doanya kurang bagus ya. Mungkin Kurang terdengar bagus. keren kan zaman dulu. Iya. Tapi bagus kok. Tampar Bagus ya. Tampar orang masuk bagus tuh. Ya, menurutku. banyak yang bilang bagus juga. Coba cari deh nama PT-nya apa. Apa tuh? Coba cari aja. Nama-namain kerjaan. Kamu bilangnya boleh nggak? Boleh. PT-nya Pak. Namanya PT Jangan Bodoh Sejahtera. Itu boleh. Boleh. Waduh. Yang penting berbahasa yang penting Indonesia. bahasa Indonesia. Itu gimana abangnya? Mas PT kamu apa? Jangan boleh. Oke, nggak apa-apa. Kan yang penting bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya. Oke. Kan biasa kayak anugerah cahaya ilahi atau apa gitu. Tapi kan jangan bodoh kan. Positif sih. Positif. Message-nya kan. positif sih. Maksudnya pinter gitu loh. Oke. Oke, baik. Tampar boleh nggak? Boleh. Boleh. Tampar nih so far ya ngerjain apa aja toh? Kita tuh kebanyakan sekarang ngerjain visual effect untuk Visual film effect. panjang. Oh, cool. Ya, Cool. Apa tuh yang terbaru? Yang terbaru yang kita pernah dibikin gitu. Oke, terakhir kita ngerjain Wanita Ahli Neraka. Wah. Yang film horor Iya, dari iya, tahu. sinema, terus Ali Topan, Ali Topan. sama Jumbo. Nasi goreng, Pak. Belilah. Kan kamu bisa kan? Oh iya, ding. Kita Terus- tunggu menjauh dulu bentar. Oke. 10 detik. Oh, udah jauh. Oke, Oke. lanjut. Yang terakhir kita ngerjain Jumbo. Jumbo. Mm-mm. Part apa tuh Jumbo? Ada yang bikin orang nangis, Yang bikin orang waktu itu di stage bukan? yang Jumbo nangis. Yang Jumbo nangis, Iya. Sidon nangis. Sidon nangis, ya. Pas apa sih? Pas- Modelingnya atau apa gitu? Visual efeknya jadi air matanya. Air what? Oh gitu. Iya gitu. Jadi kalau ada aku orang ngobrolin film Jumbo, aku boleh dong. Temen gue Irul yang bikin Sidon nangis itu boleh dong. Iya. Boleh. Bangga banget ya. Oke. Timnya bertujuh. Iya. Berarti kalau kamu biasanya di mana tadi? Tampar? Di Sleman, Jogja. Di Sleman, di Jogja. Semuanya orang Jogja dan sekitarnya. Ada yang di Tangerang juga Oh, sih. ada yang di Tangerang. Iya, jadi ada yang Tangerang, ada yang di Depok. Jadi kalau misal mau ketemu PH atau klien, ya udah mereka yang maju duluan. Kalau butuh aku baru aku ke Jakarta. Head off datang Iya, ke Jakarta. kepala gitu. Tampar, datang gitu. Pantesan kamu lagi di Depok sekarang. Iya, Oh, betul. karena lagi mau ketemu sama PH.
Ya. Wih keren, sibuk banget loh ini head of kita, CEO nih. Iya. Sekarang lagi ini lagi bikin, masih progres bikin menyelesaikan film Tinggal Meninggal. Tinggal meninggal. Sama. Yang ini bukan yang ada anak kecil ngomong di figura itu bukan? Betul, betul. Aku udah lihat trailernya. Oke. Sama Panggil Aku Ayah. Ringo. Ya, silahkan tonton ya. Nanti kalau keluar boleh lah bagi tiket Pak. Ya, kalau ada sisa ya. Oke. Tapi gimana cara awalnya nih ya, Tampar itu bisa terkenal jadi visual effect dan animasi studio. Awalnya gimana? Project besar pertama yang kalian pegang apa sih waktu itu? Project besar pertama tuh sebelum serius ya. Sebelum akhirnya jadi PT jangan bodoh. Sebelum serius tuh kita dapat surat dari Praha. Praha, Europe. Surat dari Praha, jadi film Indonesia. Oh, filmnya jelas Iya. Karena ada orang dari Praha nggak bisa. Oke, sorry. Film judulnya Surat dari Praha. Sutradaranya Mas Angga Dwi Masa Songko. Ya. Yang kacamata kan? Iya. Yang rambutnya panjang. Betul. Itu terus ya terus bergulir terus lah setelah itu ngerjain ada web series Spons gitu, bikin crowd, terus ada yang web series Accelerate bikin hujan foto gitu-gitulah, terus ya berlanjut terus filosofi kopi dan lain. Lupa ya. Saking Ada banyaknya nih. Wiro Sableng juga ada. Wiro Sableng juga. Iya. Keren ya. Jadi apa namanya? Even scale project yang kamu ambil tuh emang layar lebar semua ya mostly ya? Iya, mostly layar lebar. Oh, keren. Dari selama ini itu aset kamu berarti udah punya apa aja di Sleman dari hasil bikin Tampar? Mobil Karimun Dan sepatu roda. dan sepatu roda. Lumayan. Hobi. Jadi Irul nih suka main sepatu roda nih. Iya. Ya. Kalau nggak salah dulu ikut pon sepatu roda kan? Pon. Enggak sih. Tapi ada sempat di Jogja di Sleman tuh ada apa ya? Pertandingan yang provinsi itu apa? Regional provinsi namanya? Wah kan kamu yang ikutan. Iya, aku lupa. Adalah lomba olahraga regional provinsi Jogja kan kecil. Iya. Terus katanya ada Cabur sepatu roda. cabur sepatu roda yang agresif. Wah, bawa ini Bukan. balok. Dia agresif tuh yang kayak ngetrik gitu loh, kayak skateboard gitu yang ada railnya, ada Oke. gitu-gitulah. Terus karena dikit orangnya, aku ikut. Terpilih gitu, ayo ikut. Oke, baiklah. Mewakili ini Sleman. Enggak sih, enggak enggak. mewakili Sleman enggak ya. Karena dikit ya orangnya itu aja gitu, kayaknya enggak mewakili mana juga deh. Tapi kalah juga. Kalah juga. Berapa trik yang menguasai? Cuma 5 paling. Lumayan. Iya, Aku lumayan. nggak lah. bisa. Oh iya. Iya. Kamu main juga? Kenapa? Kamu main juga? Jujur baru sampai tahap pakai sepatu rodanya doang. Sama nyoba berdiri kan gini ya. Wah nggak bisa maju. Maju ke depan malah jatuh. Iya. Menyerah. Menyerah, Emang orangnya ya. gampang menyerah kalau hal-hal yang sporty gitu. Oke, yang nggak cocok aja Nggak lah. cocok aja. Jadi kamu cukup sporty ya, cukup work life balance ya. Iya. Work life balance juga sih. Iya. Jam kerja gimana sih kalau ditampar? Jam Apakah kerjanya 9 to 5 gitu atau gimana? enggak sih, karena kita based on freelance ya. Oh, Jadi, based on project. Based on project. Oke. Jadi kayak cara kerjanya kayak freelance ya. Kamu dikasih berapa kerjaan selesai tanggal segini gitu. Lebih bebas aja sih. Oh iya. Gitu. Berarti kalau udah masuk kerjaan udah dapat tuh ngerjainnya fully di Sleman kemudian tektokan online gitu ya. Betul. Jadi bagi tugasnya juga online tuh. Kita ya bikin kayak virtual workspace gitulah yang gimana biar ngobrolnya lancar juga, tektokannya juga cepet gitu-gitu. Ini kan metaverse kan pakai VR gitu. Halo guys. Jadi kucing, jadi apa gitu ya. Ada avatarnya gitu kan. Iya. Oh, oke. Tapi kalau zaman sekarang gua nggak tahu ya. Kayak gitu efektif nggak sih? Soalnya kan banyak yang studio yang harus datang atau apa. Kalau ditampar tuh works dengan cara kayak sih. gitu. Ya? Efektif juga soalnya kita ngerjainnya semuanya di komputer juga. Jadi Iya lagi. iya, karena animasi kan, visual effect semuanya CGI gitu, computer generated image kan.
Terus mau berhubungan ya tinggal panggil aja di komputer itu, lihat Discord bisa, ya, ya Discord. udah tinggal telepon, tinggal apa, nggak perlu. Ayo kita meeting, aduh, tempat meeting dulu gitu, nggak harus. Ya. Itu sih. Oke. Sepanjang nih ya karir dari kamu bikin, mulai dari yang gak serius deh, si Tampar. Pernah ada klien yang nyebelin gak sih? Yang Ya. drama gitu. Ada tapi aku nggak mau nyebutin. Ya ada aja lah. Tapi ada aja. Iya. Kirain acara-acara aja. Ya kehidupan ya. Tapi kamu cukup sering gak sih ke Jakarta gitu? Sebulan nih, 2 bulan nih aku seminggu sekali ke Jakarta. Iya, karena ya preview dan lain-lain gitulah. Harus datang kalau kayak gitu. Iya, menyempatkan datang lah. Walaupun yang pegang project bukan aku ya, misal yang mimpin project siapa ya, aku sempetin datang untuk. Store muka gitu. Iya, betul. CEO gitu gak? Kan kepala. Oh kepala, betul. Iya. Naik apa kamu dari sana? Kereta. Kadang bis, kadang kereta. Tapi sekarang lebih enak sih kereta, jadi kayak bisa dadakan gitu loh. Sehari sebelum aku bisa dapat tiket. Aku tuh punya pengalaman gak enak 2 kali di naik kereta dari Jogja. Kenapa? Dilempar batu. Bukan. Bukan tuh. Pesen nih, Heeh. kan masukin jam ya. Heeh. Tuh kak, either aku salah tanggal baru besok atau yang harusnya pagi jadi malam gitu 2 kali tuh, bodoh emang. Ya kamu Iya, aku salahnya. bodoh. Kayaknya aku harus masuk ke PT Jangan Bodoh deh. Oh iya betul. Ya supaya nggak bodoh. Betul. Kalian pernah menang award gitu nggak? Pernah sih beberapa kali. Hebat kan? Hebat banget, pinter banget nih. Apa award waktu itu? 2017 itu kita ikut kompetisi, ada Gojek tuh bikin kompetisi Go Video namanya. Oh iya bener. Kan? Go aksi. Go Aksi Go betul. Aksi, betul. Go Aksi Gojek antar galaksi. Jadi gimana ojek online bisa ngantar ke planet lain lah gitu. Dapat ceritanya. juara 1. Juara 1. Keren. Bukan juara 1 sih. 1 nominasi 1. Jadi nggak ada 1 2 3. Ya udah juara animasi gitu. Animasi, keren. Terus Piala Citra pernah? wah, belum. Belum. Pengen ya. Harusnya pas sepi-sepinya tuh aku daftar ya. Sekarang udah banyak banget ya iya, daftar. udah waiting list malah. Iya. Terus apa lagi? Terus ini aku Tampar bikin film pendek animasi judulnya Ani dan Waktu yang Mundur. Ani dan Waktu yang Mundur. Jadi Oke. konsepnya tuh gabungan antara live shot action. sama animasi. Oh. Jadi tokoh utamanya animasi, backgroundnya live action, terus backgroundnya tuh dibikin mundur. Jadi cuma animasinya doang yang gerak maju, gerak linear Oke. gitu. Mungkin nanti kita tampilin klipnya kali ya biar kebayang Boleh, gitu. Oke. boleh. Itu Terus menang di apa? Menang di Digicon 21st Digicon 6, tapi yang regional Indonesia bukan yang di sana ya. Terus tetap bagus, tetap lumayan lah. achievement. Oke. Waktu itu siapa jurinya Indonesia tebak? Indonesia Filmku film Wopoh. Film Wopoh tuh apa tuh apa? kayak apa sih ini gitu. Wopo Iya betul. Siapa coba jurinya? Joko Anwar. Salah. Yandi Lawrence. Salah. Riri Reza. Salah. Oh bukan. Siapa? Film Wopoh di Indonesia siapa? Sutradara. Ismail Basbet. Salah. Anjing. Apa Purba? Bukan siapa? Salah. Mas Anggi. Betul. Betul. Oke, Cocok dia ya? cocok sih. Dia pasti suka sih film-film yang Iya. wagu kayak gitu. Enggak, Mas Anggi Nggak, maaf. parah Maaf, tuh, maaf, nggak no offense. waku kok. Iya. Wopoh aja. Wopoh aja. Menang di apa tadi di Digicon 6 ke 21, jadi itu dibawa ke Hong Kong. Jadi aku ke Hong Kong gratis nih, alhamdulillah. keren. Padahal pengennya ke Jepang ya, kan Digicon punya Jepang ya. Kok saat itu di Hong Kong Iya, sih? iseng banget ya. Iya. Oke. Berapa lama kamu di Hong Kong? Berapa ya? 4 hari kalau nggak salah. Wih, puas dong makan babi ya. Ah mahal-mahal di sana. Bos makan babi kan haram. Aku nggak makan lah. Aku kan cari makanan termurah ya di Hong Kong ya. Jadi setiap malam kita makan sashimi. Ikan Sashimi. mentah. Jadi Kena diskon aduh, nggak? aku enak banget. Kena diskon bukan kalau dia malam? Pokoknya iya kayak kalau saya diskon paling murah tuh waktu itu sama si Eugene Sik
Yujinsik anak ini Perkolet Galaktik dulu. Oh, oke, nggak tahu. nggak tahu Aku ya. taunya Eugene Panji, maaf. Oh ya udah nggak apa-apa. Kan sashimi, oke. Di situ masuk nominasi, tapi belum menang. Ya tertulisnya golden winner Indonesia. Oh, oke gitu. oke oke. Tapi bukan yang winner yang kan jadinya berbagai negara kan yang di sana. Globalnya gitu ya. Itu enggak. Oh, iya 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 iya. Keren keren keren. Terima kasih. Ada satu lagi. Apa tuh? Juara 2 animasi Akfes. Akfes tuh kompetisi film dari KPK. Itu 2020 tuh. Itu Pas Covid. pas Covid. Judulnya Tom dan Cat Hotdog Pak RT. Jadi ceritanya ngekorupsi hotdog gitu loh, Tom dan Cat-nya itu. Ya, silakan tonton, cari di YouTube ada. Tom dan Cat Hotdog Pak RT ada di YouTube ya. Ada. Kenapa kamu bikin judul? Itu siapa yang bikin judul skripnya? Siapa? Lim. Oh, Lim. Oke, oke. Ya aku jadi pas bikin jadi lama-lama jadi mikir hotdog Pak RT kenapa lama-lama jadi mesum ya. Kalau dipikir-pikir ya. Ya udahlah. Ya udahlah. Oke, oke, oke. Baik, tampar nih. Balik tambah. Oke. Klien kamu pernah ada dari luar negeri nggak? Pernah sekali. Wih, satu. apa tuh? Kita pernah bikin video klip animasi tahun 2018 kalau nggak salah. Judulnya Amsterdam Net. Amsterdam Net. Ya, Oke. dari Yellow Claw. Oh, Yellow Claw. Ya, Wow, cool. jadi video klipnya stylenya apa ya? Kayak komik Amerika gitulah. Oh, oke oke. Kayak oke, sedikit oke. noir dikit deh, tapi nggak terlalu. Terus ceritanya tentang si dua tokoh Yellow Claw itu Oke. jadi vampir gitu. Tampar Production ini udah cukup apa ya bisa dibilang ya? Udah cukup lama aktif di industri film kali ya nyebutnya. Ya lumayan Ya, sih. Lumayan ya. Mm-mm. Terus udah pernah menang juga. Wah, keren banget. Ya, terima kasih. Kalian ada planning buat expand berbuat sesuatu yang baru nggak? Mungkin bikin film original sendiri atau apa ke depannya? Pengen sih, pengen. Kalau sekarang tuh kita lagi pengen bikin animasi alih wahana. Jadi dari Animasi komik, alih wahana. ya, Oke. dari komik jadiin animasi kayak niru Jepang lah. Ya, Kan pada gitu ya, kan. ya, betul. Jadi kita milih tuh komik yang paling kita suka tuh apa yang seru Komik kayaknya. Indonesia. Komik Indonesia. Oke. Apa yang tuh? seru. Kita ambil dari komiknya Mas Weta Kartika, judulnya Wanara. Wanara lagi yang 4 orang itu kan pakai topeng monyet Iya kan? Wah, betul. lucu 4 banget. orang bertopeng monyet. Wah lincah kan di atas Gedung-gedung, genteng-genteng ya, ya gedung-gedung kan? loncat-loncat gitu. Lawannya panda. Iya. Wah, lucu banget sih dia Iya. kalau udah jadi. Iya, pasti seru sih. Hmm. Itu udah ada teaser animatiknya udah lumayan lama sih aku Iya, iya, rilisnya, tapi belum berwarna. Nah kita baru Progres ngerjain yang itu ya. progres ngerjain teasernya. Namanya juga ongoing. Ongoing, ya? Ongoing. Oh, ya. Kira-kira bisa kita saksikan kapan nih? Soalnya gua kan baca Wanara, even dari zaman dia di website namanya tuh Mako, ya benar Mako, Iya. bareng sama 5 menit sebelum tayang, angkatannya itu kan si Iya, Wanara kan. betul. Iya, akhirnya mau jadi MC sih aku pengen menonton sekali ya. Iya. Ada tanggal sesuatu nggak coming soon? Nggak ada. Ya doakan ya semoga selesai ya. Ini kayak passion project gitu loh. Nanti Ya, kalau- formatnya movie atau series? Yang dirancang sekarang sih short movie. Short movie. Jadi kayak Oh. spin off-nya dari Oh, cerita jadi bukan utamanya. dari cerita utamanya. Bukan. Oh. Tapi tetap berhubungan ya kan, Ya, masih satu karena kan world sama building gitu ya. kan ya. Oh, wah. Selesai dong. Ya dong. Ya kalau mau ada yang bantu ya. Ya, silakan. mungkin ada produser atau penonton yang sama-sama fansnya Wanara pengen lihat dia menjadi animasi. Dikontak ini Tampar Ya, Production. Silakan Bungi Tampar Production. Oke, wah kita udah ngobrol banyak banget dari zaman kamu di Clean Sound terus bikin Tampar Production yang ternyata cukup kondang ya. Ternyata banyak banget film Indonesia yang udah terlibat di dalamnya kamu ya buat visual Ya. effect-nya. Oke. Sekarang aku boleh pertanyaan yang di luar Tampar nggak? Silakan. Ini lebih ke hipotesa aja nih.
misalnya kamu ketemu Irul zaman di layar Ria nih, kamu ingin memberi dia wejangan apa sih? Apa ya? Kamu bilang apa ke Irul pintar era 2013 itu? Jangan bodoh. Selalu itu ya. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Tapi menurutku harus Irul dulu tuh harus belajar storytelling sih. Harus belajar storytelling. Iya. Oke, karena kenapa tuh? Karena jadi animasi itu kalau aku ya, animasi itu aku selalu selama mengerjakan karya-karya aku yang kemarin selalu berpikir gimana ya biar keren gitu. Oke. Tapi nggak dipikirin ceritanya. Oh. Jadi ya oke. udah keren aja udah lewat kan. Kalau dipikirin ceritanya kan jadi kan orang tuh lebih memorable karena tahu konteksnya bukan karena terlihat keren doang. Nah, aku pengen tuh belajar storytelling sehingga secara cerita bagus, secara visual juga bagus gitu. Oh, nice. Gitu. Aku lagi mikirin itu. Jadinya aku sedang belajar nih di ikut kelas storytelling. Oh iya, Ya, oke. di Salman Aristo. Apa tuh? Scriptwriter film Salman Aristo di Wahana Kreator. Baik. Ya. Oh, jadi kamu apa ikut kelas gitu? Ikut kelas. Oh, ya. Ya itu sekalian 2 bulan ke Jakarta itu sekalian Sekalian sama dia. datang kelasnya itu Berapa kali seminggu? seminggu sekali. Sekali. Oh. Seminggu sekali 6 jam. Ya itulah. Oke. Nah, tips buat anak-anak yang di luar sana, mungkin anak-anak yang kuliah animasi untuk terjun ke industri animasi dan visual effect in general deh. Harus ngapain mereka? Harus Biar apain ya? dilirik oleh produser. Apa yang harus? Apakah harus goyang? Apakah harus karya keren di Porto atau gimana sih? Ya, yang sebagai pelaku nih. Betul, yang pasti Porto itu penting sih karena kalau bagi PH atau studio ya, menilainya ya beneran dari apa yang udah kamu bikin, bukan ijazah. Betul. Ya gimana kalau ijazah doang, lulus doang? Kita nggak tahu ya, lu Iya. kapabilitas lu gimana gitu. Oh, oke. Dan kalau belajar dari masa laluku, gimana dari masa lalu kamu? magang itu penting. Magang Jadi itu penting. Jadi kamu lebih ternotis ke studio-studio itu kan. Iya. Gitu. Ya itu Porto sama paling enggak dirapiin lah portonya ya. Jangan berantakan, yang mudah dilihat, enak dilihat gitu. Gitu Emang sih. pernah ada kejadian mahasiswa mau magang ke Tampar terus portonya berantakan? Ya ada aja. Kayak gimana? Kayak gimana contohnya? Ya aku jadi bingung mau lihat yang beneran dia kerjain yang mana gitu-gitu. Oh, oke. Ya daftarnya sebagai apa, terus yang diliatin banyak hal gitu. Yang Jadi kerja sebenarnya kelompok. yang kamu kerjain Iya. yang baik part apa gitu ya. Oke. Jadi yang Gitu. paling penting porto, yang bikin yang bagus dan dirapihin sama magang. Mungkin networkingnya pas magang kali ya. Iya betul. Iya. Benar. Karena kalau contoh dari kamu kan kamu dari magang Cafe Cinema terus sekarang Iya. berkembang bergulir jadi punya studio sendiri. Betul. Nice. Sukses terus buat studio Tampar Production. Baik, Semoga terima kedepannya film Hollywood lah. Amin. Bayangin Mana nih ya? Marvel nih ada ILM nih, Industrial Light and Magic, sebelahnya Tampar Production. PT Jangan Bodoh Sejahtera. Ada yang bahasa Indonesia tuh. Ya kan harus optimis dong. Iya, Harus optimis optimis. Ya. Oke, mungkin terakhir kita ada, kalau kamu ada yang mau di shout out mungkin produser atau orang calon kalian yang pingin nge-reach out ke Tampar Production harus kemana nih? Ke Instagramnya aja dulu karena websitenya jelek. silakan email ke info@tamparproduction.com. info@tamparproduction.com. Langsung di situ aja tanya-tanya atau pengen lihat porto yang lebih detailnya kali ya. Betul. Ya buat teman-temanku di luar sana yang pengen kerjaan yang ada sangkut foto sama visual effect dan animasi, langsung di email aja gitu. Terakhir kita di sini narsum harus pantun ya. Aduh. Bentar, apa ya? Nggak bisa lagi.
Canda Pak. Oh, bercanda ya, Nggak Waduh, usah. sialan. Oke, itu tadi dari narsumku Bro Irul Pinter, Smart Irul nih. Makasih sudah hadir, sudah sama-sama. berbincang-bincang tentang industri animasi. Kamu kerja dan sekarang sibuk ngapain? Kita udah dapat banget kayak insight industri film dan juga tentang Tampar Production yang ternyata udah cukup malang melintang lah. Oke, sekarang gantian aku yang akan shout out. Oke, Ngobers, please jangan lupa subscribe channel YouTube podcast Ngops di Kebon karena kita lagi mengejar monetize, please. Kurang 400 jam lagi, Pak. Instagram dan TikTok di @ngopsdikebon, please give it a follow. Oke, lah begitu. Terima kasih nih sudah menonton dari awal sampai akhir. Irul, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Ya. Depok ke Bintaro. Sama-sama. Menembus kemacetan. Sama-sama. Kemacetan Fatmawati. Ya. Oke, ngobrol, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dengan narasumber yang sekeren Bro Irul di sini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, thank you. Bye-bye.